Bapak Ibu, masih berapa banyak yang berasal dari daerah? Boleh lambaikan tangan, angkat tangan. Wah, luar biasa ya, masih ada beberapa ya. Bapak dan Ibu, PPT-nya bisa ditampilkan nggak? Kalau nggak, dibayangkan saja ya Bapak dan Ibu ya. Nggak, kadang-kadang itu ada problem ya. Jadi sekalipun kita mau, itu di belakang itu kadang-kadang harus di set dulu ya. Saya udah kirim, Samuel boleh tolong ditampilkan nggak? Bisa ya. Nah ini Bapak dan Ibu ya. Nah jadi gini Bapak dan Ibu ya, yang namanya metrai Bapak dan Ibu, kalau gambarannya itu seperti gini ya. Ada yang bentuknya itu seperti lilin ya, yang ditaruh di atas surat ya. Tapi yang namanya cincinnya itu juga disebut sebagai cincin metrai ya. Ketika Yusuf itu mendapat cincin dan Esther ya, Esther itu harus dituliskan surat keputusannya. Nah itu mereka pakai cincin ini ya. Dan saya mengucapkan selamat ya, selamat kepada Ibu Coach ya, dan pengantin yang baru ya. Saya pikir nggak datang ya, ternyata hari ini datang juga. Luar biasa, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan ya. Ya, nah boleh ke halaman berikutnya Bapak dan Ibu ya. Saya ajak kita lihat ke Lukas 17. Lukas 17 ya. Nah akan ada harinya Bapak dan Ibu, tidak terlalu lama lagi ya, bahwa anak manusia akan menyatakan diri ya. Nah itu ayatnya ada di Lukas 17, kita baca aja sama-sama. 2, 1. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan diri. Jadi gini Bapak dan Ibu ya, lebih kurang itu menurut saya ya gambarannya, itu Tuhan itu belum menyatakan diri ya. Kenapa? Karena saya rasa itu pada waktu itu tuh ada kejahatan, ada hal-hal yang luar biasa jahat, dan Tuhan itu sudah mungkin ingin sekali menyatakan dirinya. Ya, seperti apa? Seperti pada hari-hari Nuh. Ya, nah, tapi Tuhan itu menunggu dulu. Ya, Tuhan tuh menunggu dulu apa? Sampai bahtera selesai, sampai Nuh masuk ke dalam bahtera, dan pada hari itu juga, pada tahun itu juga, Metusalah itu meninggal. Metusalah itu dibawa pulang Bapak dan Ibu ya. Saya rasa Bapak dan Ibu bisa baca penjelasannya, bisa cek ya, sudah Ibu Panglima sudah jelaskan gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, menurut saya ya, ketika waktu itu tuh tim mempelai ya, Coach Nancy dapat bahwa Indonesia metrai cinta. Buat saya tuh bingung ya. Kenapa? Karena buat saya metrai itu benda ya, tapi Indonesia itu adalah ya memang negara gitu ya, tapi orang buat saya ya. Nah terus saya mulai gumuli, saya tanya kepada Tuhan, dan akhirnya gini ya, saya itu mendapat pengertian ya, menurut saya ya, bahwa apa? Bahwa Nuh dan Lot ya, PPT-nya udah gak ada, tapi ya bayangkan aja Bapak dan Ibu ya, Nuh dan Lot itu adalah, menurut saya ya, itu adalah metrai ya. Metrai dari apa? Metrai daripada cintanya Tuhan. Kepada siapa? Ya, kalau Lot itu kepada Sodom dan Gomora. Ya, sekalipun Sodom dan Gomora itu sudah berdosa sedemikian banyak, Tuhan itu nggak mau membinasakan Sodom dan Gomora. Sampai apa? Sampai Lot itu keluar dari Sodom dan Gomora. Ya, dan ada juga ya yang model apa? Ya ini yang model Lot itu menurut saya itu Metusalah ya. Kalau disebut metrai Lot gitu ya, pasti orang nggak ada yang mau ya. Tapi kalau metrai Metusalah gitu ya, mungkin masih ada yang mau ya, atau masih ada yang mau merenungkan ya. Jadi golongan Lot atau Metusalah ini Bapak dan Ibu, sebelum masa anak manusia itu menyatakan diri, sebelum masa ketika anak manusia menyatakan diri itu, dia bukan menyatakan diri sebagai Bapa yang baik Bapak dan Ibu ya, tapi sebagai apa? Sebagai hakim yang adil ya, yang akan apa? Yang akan dikatakan di situ tadi apa? Membinasakan. Bukan hanya pembinasa keji saja yang membinasakan, tapi ternyata Tuhan itu juga bisa menyatakan diri dan membinasakan Bapak dan Ibu. Ya, enggak, ini saya bukan nakut-nakutin Bapak dan Ibu, cuma membuat ini ya. Saya harap kita ini mengerti dan betapa bersyukurnya kita Bapak dan Ibu kalau dipilih sebagai metrai cinta. Ya. Jadi Metusalah dan Lot
itu dikeluarkan dulu dari mana? Metusalah dikeluarkan dari bumi, Lot dikeluarkan dari Sodom dan Gomora. Baru setelah itu terjadi penghakiman. Ya. Tapi ada juga menurut saya ini model, ya model apa? Model Nuh, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, model Nuh ini gimana, Bapak dan Ibu? Model Nuh itu ketika banjir besar itu terjadi, ya Nuh itu masih ada di bumi. Nuh itu belum pulang ke surga, ya. Nah, cuma diselamatkan ada dalam bahtera, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang saya tanya, Bapak dan Ibu mau pilih model yang mana? Nah, ya. Nah, saya nggak tahu ya, kalau Bu Panglima menjelaskan kemarin ada model yang ketiga. Ya, yang ketiga itu apa? Mati di tengah-tengah, ya mati tapi ya masih selamat, Bapak dan Ibu. Ya, cuma saya ini belum menemukan contohnya, ya. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, ya menurut saya ya, ketika pada masa namanya ada putaran terakhir, ya tongkat estafet, ya terus bahkan sekali lagi meterai cinta gitu ya Bapak dan Ibu, ya itu di hari-hari terakhir ya, seperti pada kitab Kejadian ya, itu di hari-hari terakhir itu ada kelaparan Bapak dan Ibu, ya. Dan menurut saya itu ada 4 tingkat, ya 4 tingkat kelaparan seperti apa, ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu lihat ya atau renungkan ya, di seluruh bumi itu tidak ada makanan, katanya kelaparan. Sehingga mereka harus pergi ke mana Bapak dan Ibu? Ke Mesir, Bapak dan Ibu, ya. Jadi Mesir itu bukan contoh yang bagus Bapak dan Ibu. Ya, rata-rata Mesir itu istilahnya gambaran daripada dunia perbudakan, penyembahan berhala. Tapi ada satu ayat di Yesaya 19 yang berkata bahwa Mesir itu nanti akan suatu saat menjadi berkat, Bapak dan Ibu. Ya, amin enggak? Ya, kalau ke firman Tuhan amin, Bapak dan Ibu. Ya, kalau bukan jangan diaminkan. Ya. Saya suka mengecek Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena orang itu suka semangat amin, amin. Nah, tapi benar apa enggak gitu Bapak dan Ibu. Nah, jadi menurut saya Bapak dan Ibu, menurut saya ya, pada saat kelaparan itu, pada saat seluruh bumi kelaparan itu, pada waktu itu Mesir menjadi meterai. Ya, menjadi itu gimana? Ya saya lagi merenungkan atau membayangkan. Kenapa? Karena di situ ada makanan, masih ada makanan. Ya, tapi sebenarnya Mesir itu diluputkan kenapa Bapak dan Ibu? Karena ada orang-orang yang mewarisi perjanjian. Yaitu siapa? Yaitu Yakub dan anak-anaknya yang 70 orang di tanah Goshen. Ya. Jadi kenapa Bapak dan Ibu? Karena ada perjanjian turun temurun. Ya. Ya, Abrahamnya udah nggak di sini, ya. Nah, maksudnya engkong udah nggak di bumi, ya. Nah, terus ada lagi, masih ada satu lagi golongan, yaitu apa? Golongan Yusuf, Bapak dan Ibu. Nah, apa yang membedakan Yusuf dengan abang-abangnya, dengan bapaknya, Bapak dan Ibu? Ya, nah ini saya ambil 3 ayat Bapak dan Ibu di Kejadian. Ya, di Kejadian itu gini ya. Saya cuma besarkan ininya ya, keywordnya, kata-kata kuncinya ya. Katanya gini Bapak dan Ibu ya. Di atas Yusuf itu ya, Tuhan itu menyertai Yusuf Bapak dan Ibu. Ya. Jadi gini Bapak dan Ibu, lebih kurang ini ya. Allah kita itu Allah apa? Allah Israel Bapak dan Ibu ya. Tapi pada waktu itu Tuhan tanda kutip tidak ada di Israel. Tuhan adanya di mana Bapak dan Ibu? Menyertai Yusuf. Yusufnya ada di mana? Yusufnya ada di Mesir Bapak dan Ibu. Pada waktu itu Bapak dan Ibu, Tuhan ada di Mesir. Tuhan tidak ada di Israel Bapak dan Ibu. Ya ini nanti Bapak dan Ibu uji sendiri ya. Cek dulu gitu ya. Ya. Tapi saya mau ajak kita mengerti Bapak dan Ibu. Kenapa kalau Indonesia itu disebut sebagai meterai cinta Bapak dan Ibu? Karena ada Tuhan yang disembah di Indonesia. Karena apa? Karena ada Daniel Ferry Setiawan Budi yang menyembah Tuhan. Amin Bapak dan Ibu. Sehingga Tuhan itu ada di Indonesia Bapak dan Ibu. Sehingga Indonesia itu menjadi meterai cinta Bapak dan Ibu. Ya. Tidak dikatakan loh Bapak dan Ibu, Tuhan itu menyertai abang-abangnya Yusuf. Nggak ada ayatnya. Ya, jadi saya berdoa Bapak dan Ibu,
kita mengingini firman ini, ya. Nah, di Kejadian 41 ya ini udah dibahas juga ya. Salah satu metra itu adalah pribadi Roh Kudus ya. Dan Yusuf pada saat itu penuh dengan Roh Kudus. Siapa yang mau dipenuhi dengan Roh Kudus, Bapak dan Ibu? Siapa yang mau mengalami seperti Yusuf? Ya, nah ini luar biasa ya. Jadi diuji dulu Bapak dan Ibu ya. Jangan mentang-mentang ya semuanya amin, diaminkan semuanya Bapak dan Ibu. Saya rasa kita nggak perlu ya, nggak perlu. Kenapa? Karena sudah dibayar oleh para pendahulu kita, Bapak dan Ibu. Apa yang sudah dibayar Pak Yusak ya, itu istilahnya gini ya, Bevis berada di sini, Pak Joshua berada di sini, nggak usah bayar harga yang sama, Bapak dan Ibu. Miel ya bisa seperti itu, ya nggak usah bayar harga yang sama mungkin dengan yang dibayar oleh Pak Yusak, Bapak dan Ibu. Tetapi bagaimanapun Bapak dan Ibu, buat saya adalah satu bagian untuk apa? Untuk menghargai dan mengerti perjanjian turun-temurun ini. Ya. Terakhir ya. Nah, ini ada identitasnya Yusuf yang menurut saya itu nggak terlalu orang sering bahas. Ya. Ayatnya berkata atau gini ya. Saya mulai dengan gini Bapak dan Ibu. Saya mulai dengan penglihatan ya. Saya itu beberapa bulan yang lalu itu dikasih penglihatan ya bahwa apa? Untuk tema surga memeluk bumi ini Bapak dan Ibu, itu kita itu punya sayap-sayap ya, perlu sayap-sayap ya. Dan saya itu cuma dikasih lihat 2 sayap ya. Sayap apa? Sayap satu itu sayap pemimpin, leader, dan satu itu bapak ya. Tapi yang mana itu saya masih menggumuli ya. Saya itu belum sejelas para pelihat Netflix ya. Saya masih TVRI Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, ternyata di ayatnya ada bahwa apa? Bahwa Yusuf itu ya, memang identitasnya sebagai tuan, sebagai penguasa, sebagai ruler Bapak dan Ibu. Yang memegang tongkat, yang memegang cincin, yang berkata tidak ada kuasa yang boleh bergerak, maka tidak ada kuasa yang boleh bergerak. Tapi ternyata Yusuf itu juga identitasnya adalah sebagai apa? Bapak, Bapak dan Ibu. Katakan sama-sama, Bapak ya. Bapak buat siapa? Ya itu ada ayatnya Bapak dan Ibu. Bapak buat Firaun, Bapak dan Ibu. Jadi Yusuf itu adalah bapak buat Firaun dan bahkan seluruh Mesir, Bapak dan Ibu. Siapa yang mau menjadi bapak buat Indonesia, Bapak dan Ibu? Ya walaupun wanita nggak apa-apa, boleh Bapak dan Ibu ya. Saya percaya ya. Jadi gini Bapak dan Ibu, kesimpulannya gini menurut saya ya. Menurut saya gini ya, jadi gini ya, ini menurut saya ya. Jadi gini, apapun yang dialami Yusuf ya, yaitu apa? Misalnya dia diproses oleh abang-abangnya. Dia dibuang ke Mesir ya, dibuang ke sumur ya. Dia difitnah ya, masuk kemana? Masuk ke penjara, jadi budak ya, buat apa? Orang Ismail ya. Itu cuma apa? Itu cuma Tuhan pakai. Prosesnya Tuhan supaya apa? Supaya pada saat itu ya, supaya pada saat ada 7 tahun kelaparan, dunia tetap bisa diberi makan. Dunia diberi makan oleh siapa Bapak dan Ibu? Pada saat itu negara apa? Negara Mesir yang memberi makan. Dan kenapa Mesir dapat memberi makan? Karena ada orang-orang yang berada di Goshen, karena ada Yusuf, karena perjanjian Tuhan dengan Abraham, Bapak dan Ibu. Ya, nah berikutnya Bapak dan Ibu. Ya, jadi gini Bapak dan Ibu. Ya, yang sebenarnya mendapat janji untuk memiliki dunia itu siapa? Rule the world itu siapa? Sebenarnya ya bukan saya, ya istilahnya. Ya, tapi bapak-bapak leluhur saya, kita. Ya, yaitu siapa? Satu di Roma 4 ayat 13 dikatakan itu adalah Abraham akan memiliki dunia. Ya, menurut saya nggak berlebihan kalau kita katakan janji Tuhan adalah Abraham will rule the world. Ya. Tapi di ayat-ayat berikutnya 17 dan 18, Tuhan itu menetapkan Abraham bukan hanya sebagai ruler, ya, tapi sebagai apa? Sebagai bapak, ya, sebagai ayah bagi bangsa-bangsa. Dan Abraham itu mandul Bapak dan Ibu ya. Pada saat itu dia udah umur 99 ya. Tetapi Tuhan tetap
memberikan janji itu, Bapak dan Ibu. Ya. Dan ada satu lagi gini ya, Bapak dan Ibu. Ya. Yesus itu disebut anak Daud, anak Abraham. Ya. Enggak disebut anak yang lain, ya bukan anaknya Yusuf juga ternyata, Bapak dan Ibu. Ya, kenapa? Yusuf itu membapai Mesir. Ya. Nah, tetapi Daud itu membapai apa? Membapai Israel. Ya. Ada ayatnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 29. Daud itu disebut bapak bangsa. Ya. Dan saya percaya Bapak dan Ibu, hari-hari inilah ini yang kita lakukan. Ya. Ketika kita menjamu Bapak dan Ibu, ini bukan sekedar pernikahan 2 orang, tapi apa? Kita ini sedang menjamu seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Sebenarnya membapai seluruh Indonesia. Ya. Dan buat saya ini istilahnya suatu anugerah, suatu kesempatan, ya. Sehingga ya saya percaya ini mungkin istilahnya tidak mudah gitu ya. Ya. Saya ini ngambil contoh satu Bapak dan Ibu, ya. Ya. Kemarin itu beberapa hari itu saya ketemu orang di sini ya, lagi hari Jumat rame-rame ya. Terus dia tuh nanya saya gitu ya, "Pak, Bapak ingat saya nggak?" Dalam hati saya ketawa. Nah, dia ketawa gitu. Kenapa? Karena dia yang nanya saya gitu loh. Nah, terus gini, kalau saya ingat kenapa? Kalau saya nggak ingat kenapa gitu. Ya, kenapa? Karena saya ini istilahnya kadang-kadang ketemu orang tuh 50 orang, ya 100 orang. Kalau kakak besar saya belum terlalu sering ya. Jadi kadang-kadang pergi ke bangsa-bangsa gitu. Nah, jadi buat saya itu kalau bisa ingat orang, itu orangnya harus sangat khusus gitu, sangat spesial ya. Terus gini, ya udah saya nggak mau jawab, saya bilang gini ya, kalau saya ingat kamu berani kasih apa, hadiah apa? Diam aja. Terus besoknya saya ketemu lagi ya, masih ingat saya nggak Pak? Enggak, saya langsung nanya ya, sekarang berani nggak kasih hadiah? Nggak berani gitu ya. Terus dia ketawa gitu ya. Nah, sekarang saya sebutin aja gitu ya hari ini gitu ya. Namanya saya masih ingat ya, Ibu Heni Gunawan ya, sama Pak Michael ya, dari mana? Dari Ambon ya. Dan saya renungkan Bapak dan Ibu, kenapa Bu Heni ini nanya ya. Saya nggak tahu, istilahnya saya nggak nanya Bu Heni ngapain nanya saya gitu ya. Cuma saya mau cerita gini Bapak dan Ibu ya. Saya nggak tahu Bapak dan Ibu tahu apa enggak ya. Cuma beberapa tahun yang lalu itu kalau dia datang ke sini itu dia datang dengan anak ya. Dan anaknya itu kena apa ya, kanker atau apalah, leukemia. Terus saya lihat tuh jadi botak. Saya pernah datang sekali ke rumah sakitnya. Terus ya udah dibawa pulang, udah bersama-sama Bapak di surga. Ya. Tapi mereka ini masih dengan setia tetap ikut bahtera ya. Mungkin dari 1.000 orang juga nggak ada yang tahu masalah dia, nggak ada yang tahu pergumulan dia Bapak dan Ibu. Dan saya juga nggak berkata saya ini Bapak yang baik Bapak dan Ibu ya. Samuel itu kalau ngelihat saya nggak terlalu mau Bapak dan Ibu ya. Samuel itu kabur kalau ngelihat saya ya. Jadi buat saya itu saya menggumuli istilah ini Bapak dan Ibu ya. Tapi saya mau berkata gini, sekalipun saya nggak ingat ya Bu Heni, Pak Michael, tapi Bapak itu ingat. Amin Bapak dan Ibu ya. Dan saya mau ajak kita Bapak dan Ibu ya, selain kita hanya ketemu ngurusin masalah kita, coba kita belajar kenalan ya, kenalan istilahnya tanya masalahnya apa ya. Kemarin saya kenalan dengan orang baru, saya tanya masalahnya apa. Oh, masalahnya mau ke stasiun, ke Gambir. Ya udah saya anterin. Dan buat dia tuh heran banget gitu. Ngapain orang baru nganterin saya? Kalau buat saya biasa aja. Buat saya itu satu bagian dari paket pelayanan, dari paket istilahnya membapai satu bangsa ya. Dan berikutnya Bapak dan Ibu ya, berikutnya jadi gini Bapak dan Ibu ya, ada satu ayat ini ya, ini bulan Elul Bapak dan Ibu ya. Bulan Elul itu adalah bulan penutup ya. Kenapa? Karena beberapa hari lagi, minggu depan itu kita udah masuk tahun baru ya. Secara itunya udah masuk Rosh Hashanah ya. Rosh itu artinya kepala, Hasanah itu artinya tahun. Ya. Jadi ini tuh adalah minggu-minggu terakhir di tahun yang lama Bapak dan Ibu. Kalau menurut hitungan Ibrani Bapak dan Ibu. Dan ada satu pasal dari Mazmur ya yang dibacakan terus oleh orang Israel, oleh orang Yahudi, yaitu apa? Mazmur 27 ya. Dan ayat itu berkata apa?
Satu hal telah kau minta kepada Tuhan, itulah yang kau ini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Ya, jadi saya minta lagu pertamanya lagu itu ya. Ya, satu hal yang kau rindu, berdiam di dalam rumahmu. Boleh saya minta lagu ya? Ya. Nah, terus nanti disambung itu, tolong disambung. Ya, nanti saya berikan. Ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu. Ya. Nah, kalau kita mendengar kata rumah Bapak dan Ibu, apa yang kita bayangkan dengan rumah? Ya, pasti rata-rata itu membayangkan bangunan fisik Bapak dan Ibu. Ya, tetapi sebenarnya pada waktu Alkitab ini ditulis, pada waktu mungkin Daud bermazmur ini, ya, itu Daud itu sedang berkata gini ya, aku ini ingin diam di mana? Di garis keturunan ilahi. Di apa? Di satu, mungkin bahasa yang lebih kita dengar itu sering itu apa? Dinasti, Bapak dan Ibu. Ya, kalau dinasti Bapak dan Ibu mungkin tahu ya. Jadi rumahnya itu bukan rumah fisik Bapak dan Ibu pada waktu itu. Ya. Jadi Daud itu berkata gini ya, apapun yang terjadi, aku ini istilahnya nggak mau ketinggalan, nggak mau kehilangan daripada apa? Janji-janji yang ada di atasku. Berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada apa? Bapak-bapak leluhurku. Sampai apa? Sampai ada ayatnya, Daud melakukan kehendak Tuhan dan Daud melayani generasinya. Ya. Dan saya percaya itu bukan hal yang mudah Bapak dan Ibu. Kenapa? Daud dikejar-kejar, ya mau dibunuh mertuanya, ya. Mungkin Daud itu udah mikirkan, ya mau pikirkan cerai aja gitu lah. Kalau ada cerai mungkin hidup saya lebih sederhana. Mungkin ya, saya nggak tahu Bapak dan Ibu, ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, ya. Saya percaya kita perlu merenungkan Bapak dan Ibu. Ya, kenapa? Karena itu memang tidak mudah gitu loh Bapak dan Ibu. Memberi makan satu kota, memberi makan satu bangsa, bahkan memberi makan bangsa-bangsa. Ketika kita prioritaskan yang satu, yang lain mungkin kecewa, marah. Ya, kenapa enggak saya? Ya, kenapa yang lain gitu Bapak dan Ibu. Ya, tapi kalau kita mau belajar hati Bapa yang ini Bapak dan Ibu, ya, spirit apa? Spirit yang sudah dijelaskan Bu JJ, yaitu apa? Spirit adopsi, spirit sonship, ya, seal of sonship, ya. Itu atau mengalahkan apa? Perasaan yatim piatu itu. Daud itu mungkin menurut saya sering merasa yatim piatu. Kenapa? Ya, ayatnya sih nggak ada, cuma waktu itu Tere, ya, Tere mana? Tere udah nggak ada ya. Tere itu waktu itu sama saya ke Israel, ya. Terus Tere itu lihat, saya tanya, Tere itu ke Bethlehem, ya. Saya juga ke Bethlehem, ya. Terus saya tanya, ya, Tere lihat apa di Bethlehem? Ya, Tere itu lihat gini ya. Aku tuh cuma lihat Daud, ya. Daud itu pada waktu itu cuma menggembalakan 2-3 ekor domba, ya. Dan Daud itu istilahnya mungkin sering merasa kesepian, sering merasa sendiri, ya. Tapi tetap Daud lakukan itu dengan setia. Sampai apa? Akhirnya Daud diangkat menjadi raja. Kalau kita mungkin istilahnya kita pengennya diangkat menjadi raja gitu ya. Tapi gak mau bayar harganya. Ya, saya berdoa kita mau, amin Bapak dan Ibu, ya. Ya, nah jadi gini Bapak dan Ibu, ya. Arti kata metrai itu artinya apa Bapak dan Ibu? Penutup, ya, katam, ya. Jadi kalau kita dengar kata katam, biasanya itu saudara-saudara kita, gitu ya, Bapak dan Ibu, ya. Saudara-saudara kita nanya itu katam baca kitabnya menurut mereka, ya. Nah sekarang saya tanya ya, siapa yang sudah baca Kejadian sampai Wahyu? Nah itu sudah katam gitu istilahnya, ya. Pak Joshua juga sering nanya, ya. Nah sekarang saya tanya ya, penutup ya atau metrai, ya, metrai daripada kitab-kitab tersebut, ya, misalnya apa? Perjanjian Lama ditutup dengan kitab apa? Kitab Maleaki, ya. Jadi ada nabi-nabi, ya, ada nabi besar, kayaknya nabi besar itu pesan-pesan terakhir itu Daniel, ya. Tapi yang itu tetap diurutkan itu adalah Maleaki, ya. Dan apa yang menjadi penutup daripada perjanjian Lama? Ya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya, jadi gini Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu renungkan, ya, saya percaya ini pengertiannya apa Bapak dan Ibu? Ya, seperti yang tadi, ya, bahwa apa? Tuhan itu udah rindu untuk menyatakan dirinya dan membinasakan
semua, Bapak dan Ibu. Sudah sangat, istilahnya mungkin sudah sangat gemes, sudah sangat marah, ya. Tetapi apa? Tetapi waktu itu masih ada Lot mungkin. Masih ada Nuh, Bapak dan Ibu, ya. Tetapi ada kata apa? Ada kata tetapi, ya. Pak Agung punya khotbah tetapi, ya. Tapi aku akan mengutus roh dan kuasa Elia, Nabi Elia. Jadi gini Bapak dan Ibu, lebih kurang gini ya. Di tengah sebelum kebinasaan itu Bapak dan Ibu, Tuhan itu memberikan satu penghiburan, satu harapan. Dan harapannya apa? Hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya, hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Dan ini akan jadi satu meterai yang menahan. Supaya apa? Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah Bapak dan Ibu, ya. Kalau Injil Bapak dan Ibu, Injil ditutup dengan apa? Menurut saya amanat agung. Aku akan menyertai ya kalian sampai kesudahan zaman, ya. Perjanjian baru, roh dan pengantin perempuan itu. Ini menurut saya, ya. Jadi yang kemarin itu buat saya gini ya, buat saya misalnya kemarin itu ada pernikahan gitu ya. Nah, ini buat saya itu suatu apa? Suatu gladi resik saja, ya, persiapan saja buat yang di surga, ya. Ini halaman saya yang terakhir Bapak dan Ibu, ya. Tenang, saya nggak panjang-panjang, ya.